Ada yang bilang, Bun, si Brando itu musiknya ada mistis gini-gini, kamu nggak ngaruh. Alhamdulillah nggak ngaruh, karena saya sudah fokus. Dan bagusnya pelatih saya selalu gini, ibarat gayung bersambut, Mas. Pelatih saya itu luar biasa. Pelatih saya luar biasanya seperti ini. Setiap kali saya mau event bertanding, beliau selalu mengingatkan hal-hal yang baik. Selalu. Beliaunya selalu ngaji, selalu sholat, selalu apa, ya memang itu kewajiban. Terus saya juga diajak, diingatkan, selalu pasrah. Jadi, Gun, kamu sudah melalui prosesmu, latihan ini sudah panjang. Perjuanganmu besok Sabtu. Terus kamu pasrah, apa yang bisa kamu lakukan. Bismillah menang. Cuma gitu, toh. Karena memang prosesnya panjang, Mas. 8 jam, Mas, digepui, Mas. Ya. Pelatih saya yang bawa tali kasih tobat. Ya. Kalau kena ya panas, Mas. Ayo. Apa enggak sampai enggak diduk gitu. Itu jadi latihan itu dibuat, memang pelatih saya pernah bilang, Mas, bertandinglah seperti berlatih. Berlatihlah seperti bertanding. Nggak ada pilihan, Mas. Jadi sama-sama serius. Makanya pelatih saya kalau ngelatih. Soalnya prinsip pelatih saya, kalau di atas ring, di atas oktagon, itu sudah tidak ada yang nolong. Yang bisa nolong itu ya kamu perbuatanmu sendiri. Nah, seperti itu. Loh, kalau dipikir ya masuk. Lah, kan sekarang saya rajin latihan. Ya memang betul sampean bilang, masing-masing fighter beda. Ya. Lah saya latihan sehari 8 jam, istilahnya dipecut. Ya, Mas. Ya saya giliran di dalam oktagon, saya mencuti orang. Kayak gitu, Mas. Balas dendam gitu ya. Balas dendam. Iya. Balas dendamnya kayak gitu, Mas Rizky. Tapi sampai sekarang Mas Gun masih ada sakit hati nggak sih sama Brando atau udah melupakan itu semua? Saya itu orangnya tuh gampang melupakan, Mas. Tapi kalau sedikit disentil lagi ingat. Saya lupakan lagi. Nanti sedikit disentil lagi ingat. Oh, jadi ternyata anak ini banyak banyak bacot, banyak congor. Dia nggak tahu apa namanya istilahnya. Perjuangan. Nggak tahu temannya dia mencari-cari alasan. Itu jiwa-jiwa nggak sportif. Jadi gini, pesan untuk Brando juga sama sama untuk fighter yang lainnya, Mas ya. Ini pelatih saya pernah ngomong gini. Sampah itu nggak ada nilainya, Mas. Tapi dia kalau dipegang sama orang yang bisa memolesnya, sampah itu nanti bakalan berkualitas. Lah, saya anggap Brando ini sampah. Brando dipegang siapapun dia nggak bakalan bisa, karena dia sudah buang pelatih terbaiknya, pelatih yang sudah menjadikan dia sudah tinggalkan, dan dia nggak bakalan bisa karena apa? Karena sampah, mentalnya mental sampah, jadi ya kayak gitu, sampai kapanpun dia cuma kayak gitu. Dia, Mas, pertama tuh tampil di One Track dia kalah, setelah dia pindah ke Pitbull, ditangani sama Bung Prof Francino, dia dipoles istilahnya, bagus kan? Detik-detik terakhir dia menjelang title fight sama saya, dia bikin ulah, kesana kemari, dia selesai karirnya dia kembali lagi ke sampah, seperti itu, Mas. Jadi kalau saya nggak kepingin jadi sampah, Mas, jadi saya akan nurut, istilahnya nurut gini, pelatih saya ngasih program apa sama saya, akan saya jalankan 100% penuh hati. Karena apa? Karena kerjaan saya kayak gini. Pagi latihan 4 jam, 5 jam, sore 3 jam, 4 jam, selesai. Seperti itu. Saya umpamanya saya dilewer gitu ya. Saya nggak fokus, saya dimarahi, saya dipukul. Ya itu memang salah saya. Karena pelatih pengen saya yang terbaik. Karena apa? Di saat kita latihan sendiri, kalau kita nggak fokus, kita yang rugi. Karena apa? Kita cedera. Bahu kena lah, pinggang kena lah, kayak gitu. Dan saya nggak kepingin jadi sampah, Mas, kayak gitu. Saya masih pengen jadi barang yang bernilai. Jadi nanti di akhir saya juga, seumpamanya saya selesai,
Jadi orang melihat saya, oh, Gunawan Wong Fei Hung, dia juara abadinya, betul-betul juara abadi di One Trade. Jadi ingin meninggalkan oktagon tuh dengan manis gitu ya? Betul. Nggak mau dengan sejenis-jenis kontroversinya, nggak mau lah ya. Dengan Nggak prestasi gitu ya? Ya, betul. Nggak tahu, tinggal Brando aja ini nanti, kalau dia sudah bisa lihat YouTube kita, dia mudeng nggak maksudnya dia jadi sampah apa enggak. Memang bagi saya itu orang yang melupakan jasa orang lain. Kita nggak bisa, Mas. Untuk berdiri kita nggak bisa. Kita masih butuh orang lain. Dan kalau dia seumpamanya dia meninggalkan orang lain, dia dapat yang lebih baik dari Bung Prof Fransino, saya angkat jempol. Jempol 4, Mas, saya angkat begini. Tapi memang ini Gunawan ngomong kayak gini nggak terkesan kelihatan keras atau gimana gitu? Nggak, ini biar nyadarkan Brando juga sih, Mas. Biar nyadarkan. Dia nggak bisa. Biar dia gini. Kalau dia bakalan dimanapun, Mas, dimanapun dia berada, nggak bakalan bisa jadi orang kalau dia masih menyalahkan orang lain kayak gitu. Gitu ya? Ya, dia kalah sama saya, dia menyalahkan saya. Saya usianya 31 tahun, Mas. Sama Brando selisih berapa? Ya lumayan jauh, beda 7 tahun ada mungkin. Iya. Lah 7 tahun saya sudah nempilingi orang, Brando baru lahir. Nempiling ini Surabaya aja kelihatan nih, Jatimnya keluar nih, marahnya nih. Mas, malah lucu. Kita tinggalin Brando. Kita sekarang ke pertandingan terakhir Mas Gun waktu lawan Sani Katri. International fight pertama. Banyak yang bilang harusnya Mas Gunawan kalah. Karena berdarah-darah. Komentar Gunawan gimana? Wah, kalau gitu ya mereka kurang ini, Mas. Kurang, jadi mereka cuma melihat ini aja, melihat darahnya, tidak melihat serangan saya. Gimana saya bisa nekan Sani, saya bisa lepas dari tekanannya Sani, seperti itu. Bisa dilihat di situ, Mas. Bisa dilihat bagaimana seorang pejuang, biarpun berdarah-darah, dia tetap berdiri. Tetap berdiri, tetap menyerang, tetap bertahan. Saya dijatuhkan, saya berdiri lagi kok. Dan poinnya One Trade itu tidak seperti poinnya olahraga yang lain. Misal 10-9, ronde ini menang sudut merah 10, ronde ini 9. Enggak. Tapi akumulasi poinnya diakumulasi. Nah, gitu. Jadi ini kayaknya harus diedukasi nih, Gunawan. Perhitungan poinnya tuh seperti apa? Mukul berapa? Biar orang-orang awam mungkin kan, kayak saya juga yang nggak begitu tahu apa perhitungannya gimana. Jadi nggak bisa sembarangan ngomong kalau berdarah itu pasti kalah gitu. Misalnya gitu. Boleh dikasih tahu sedikit? Nah, jadi di One Trade, penilaian One Trade ini beda, lain daripada yang lain. Dan ini memang hari Jumat itu kita dijelaskan secara gamblang bagaimana caranya mendapatkan poin. Terus kemenangan. Nah, kemenangan itu ada submission, yang pertama, yang kedua ada kemenangan KO, TKO, kemenangan ketiga ada pengumpulan angka, menang angka. Nah, menang angka ini disebutkan lagi, ada rentetan nilainya. Seperti damage ini seumpama si Sani melakukan serangan elbow, siku. Saya langsung, dia dapat poin itu 5. Poinnya besar 5, Mas. Tapi setiap serangan kita seperti pukulan, orang kena pukul dangak gini, poin 1. Orang kena genang 1. Tinggal 1 ronde itu 5 menit itu kita mukul orang sudah berapa? Yang kena orang sampai gini-gini itu. Jelaskan. Terus poin 3. Poin 3 itu hampir submission. Hampir submission itu poin 3. Seperti itu, Mas. Jadi saya berpikir kalau saya mau menang lawan Sani, saya harus banyak mengumpulkan angka. Jadi makanya sedikit-sedikit, biarpun sedikit-sedikit angka naik gitu ya? Iya, naik. Biarpun kita clean kita nih, sedikit nih, angka naik. Gitu perhitungannya. Jadi bukan yang berdarah yang pasti kalah, bukan ya? Bukan, Mas. Ini, Mas, terkadang
apa namanya, penonton yang baru menyukai OnePress rata-rata bakalan seperti itu. Oke. Jadi nggak tahu sejarah. Kalau orang nggak tahu sejarah, pasti ngomongnya ngawur. Sama halnya seperti saya. Ya, bahas saya lagi ya Mas ya sekarang. Boleh. Kenapa saya dijuluki Wong Fehung? Iya. Enggak yang lain. Kan ada sejarahnya. Apa tuh sejarahnya? Saya dulu waktu di Cina, TC Platnas di Beijing, Cina, saya lihat orang sholat Id pakai baju Cina. Oh kok bagus, saya pengen beli. Ternyata di sana enggak ada. Nah, di saat saya bertanding di Shaolin Tago, di sana pedesaan ada orang jualan atribut wushu. Itu kan baju wushu, Mas. Iya, baju wushu. Akhirnya saya beli, saya buat sholat. Karena bagus, memang harganya nggak murah, makanya saya beli. Memang harganya saya beli cuma 3, saya buat sholat gantian. Nah, waktu saya bertanding OnePress, itu pihak dari OnePress seperti Pak Rizaldo, Babe, saya kalau manggilnya Babe karena beliau itu kan bapaknya para fighter itu. Oke. Pak Rizaldo itu nanya saya, Gun, kamu keluar mau pakai apa? Baju apa? Enggak, Pak, saya pakai baju ini aja. Pakai baju wushu itu, Mas. Ya pikirnya Pak Rizaldo, oke lah, biasa pakai. Ternyata di situ ada Mas Septian. Nah, ini Mas Septian yang bikin saya nangis waktu itu. Jadi, ternyata Mas Septian ini melihat saya terus gitu loh, Mas. Dia melihat saya terus. Oh, Gunawan itu sering pakai baju wushu. Akhirnya saya dijuluki nama Wong Fehung tanpa ada pemberitahuan loh Mas, saya dikasih julukan Wong Fehung. dan orang yang nggak tahu Mas, saya terlalu kesanaan. Ya. Padahal saya terlalu kesanaan. Padahal enggak. Ada yang orang yang nggak tahu sampai bilang Gunawan orang Jawa, hilang Jawoi. Lah, kan itu kan nggak tahu sejarah. Orang kalau nggak tahu sejarah itu yang yang ngawur, Mas. Istilahnya ngomongnya ngawur. Sama kayak Brando. Kembali lagi ke Brando. Dia nggak tahu sejarahnya saya, gimana saya nangis, istilahnya saya harus meninggalkan orang tua, saya meninggalkan anak, istri, saya masuk mes, pulang itu seminggu sekali, terkadang 2 minggu sekali. Lah gimana saya harus saya harus mencari nafkah di sini. Selain saya jadi atlet profesional, saya juga melatih. Saya nggak punya kerjaan lain kan, Mas. Jadi saya harus privat member gitu kan. Nah, di saat seperti itu kan saya meninggalkan keluarga. Dalam hati saya kalau cuma gini-gini aja percuma. Saya harus lebih. Latihan saya harus lebih. Sekarang Gunawan sudah jadi salah satu pemegang sabuk abadi di OnePride. Udah bisa terkenal mungkin dari OnePride. Dulu dari wushu mungkin sudah terkenal. Mungkin sekarang tambah masuk di OnePride makin terkenal, makin banyak orang yang kenal. Dari segi keterkenalan udah dapet, dari segi penghasilan gimana untuk keluarga sekarang? Udah bertambah atau gimana? Atau dari ekonomi, apa aja yang udah bisa didapat dari selama berapa tahun ini ikut di bela diri? Sekarang itu sebenarnya itu enak ya Mas. Jadi atlet itu enak. Apalagi ada salah satu wadah profesional seperti OnePride. Nah, ikut KONI itu enak. Ikut KONI itu gimana? Kayak saya gini. Saya ini keterampilan saya hanya seorang atlet ya Mas. Tidak ada lebih. Setiap bulan digaji. Makan dapat. Dan alhamdulillah. Mantap. Terus dapat lebih lagi dari profesional MMA. Ya ini yang profesional ini yang bisa nyentel. Ibaratnya yang tiap bulannya buat keperluan bulanan dari Jawa Timur, keperluan bulanan yang dari OnePride bisa buat beli apa. Ya alhamdulillah kemarin bisa DP rumahnya jalan. Mas. Mantap. Alhamdulillah. Tapi kan dengar-dengar sekarang lagi berbisnis juga ya?
Iya Mas, alhamdulillah. Jadi sekarang saya lagi usaha lagi produksi sendiri ya Mas, produksi sendiri bantal sama guling. Oh Jadi iya, memang mantap. jadi ya sambil kita seleksi sendiri Mas, kita masukkan mobil sendiri. Tapi Namanya menguntungkan, hidup Mas, menguntungkan dua. bisnisnya. Bisnisnya menguntungkan. Iya Mas. Bisnis yang nggak ada matinya Mas, bantal sama guling itu. Udah jadi, udah banyak resellernya atau gimana? Ya alhamdulillah resellernya lumayan Mas. Lumayan ya. Berarti udah nanti udah bisa beli kendaraan, mobil, beli rumah lagi mungkin nanti ya. Amin, bantu doa ya Mas. Amin ya Allah. Pokoknya saya itu hanya tinggal menyelesaikan ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga COVID ini cepat selesai, cepat diangkat. Ya. Terus habis itu saya bisa bertanding lawan Brando lagi. Lihat nanti Brando kalau kalah. Pasti tuh. Bikin alasan begitu. Nah, kapan ada jadwal tanding kalau seandainya selesai COVID-nya? Udah Yang penting dijadwalin? kita yang penting kita semua para keluarga besar OnePred ini masuk sampean kru TV One terus para fighter semua sehat dan biar bisa silaturahmi lagi ya, lewat pertandingan lagi seperti itu. Belum ada tanggal yang ini, tanggal bertanding belum ada. Belum ada ya. Oke. Terima kasih Gunawan sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar soal santet. Diklarifikasi langsung karena saya ngomong, Brando, kalau nanti saya kesempatan ngomong sama Gunawan, saya konfirmasi ini. Dia bilang, oh silakan Bang, dia bilang gitu. Oh makanya saya konfirmasi. Udah ketahuan sekarang maksudnya gitu. Bukan bermaksud untuk memanas-manasi kalian, enggak, cuma mengkonfirmasi yang sebenarnya terjadi itu apa. Gitu biar semuanya selesai gitu kan. Gitu Pak Gu. Makanya Mas, hal yang salah itu perlu diluruskan. Bener. Kalau enggak itu akan terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah bisa bunuh-bunuhan. Oh, habis dibully. Saya itu loh habis dibully sama ya apa coba? Itu bagian dari permainan di atas oktagon tuh kan. Dibully-bulian itu harus sabar kayaknya tuh. Iya. Ya, kita ngomong kualitas aja lah Mas. Kualitasnya seperti apa? Kita ngomong kualitas. Ini obrolan yang berkualitas hari ini. Panjang, lebar, tidak ada potong-potong sedikit pun. Penjelasan yang sangat menarik dari Gunawan. Terima kasih Gunawan sekali lagi waktunya. Udah mau ngobrol di Ngobat, ngobrol bareng temen. Gunawan Wong Fei Hung. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, amin.